warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Kabarnya baik semua ya. Sehat semua? Tadi pagi sudah makan sarapan? Oh, ada yang belum? Siapa yang belum? Nah, nanti kalau selesai kita belajar nanti baru dimakan makannya ya. Baik, sebelum kita mulai, Ustaz mau cek dulu kerapiannya. Bajunya sudah rapi semua? Tempat duduknya sudah nyaman? Coba dicek kembali meja kursinya di bawah. Ada nggak kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tangannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi rahmah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan beri aku kepahaman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz mau cek kehadirannya dulu. Hari ini ada nggak temannya yang tidak hadir? Ada. Oke, Ustaz cek satu persatu ya. Angkat dan sebut angkat namanya ya. Dengarkan namanya. Abian Nazam, Hadir. Ahmad Daki, Hadir. Adibah Syakila, Afika Nayara, Al-Fatah, Al-Mahira Windy, Andi Rahadian, Andi Sakifah, tidak masuk. Oh, tadi ada sakit. Ada informasinya tadi. Andi Sapran, Ilhami Alesa, Akila Liana,
Arsila, Hadir. Arkan, Hadir. Arka ya. Fatin, Hadir. Hanif, Hadir. Hilal, Hadir. Isa, Hadir. Irza, Hadir. Ismail, Istiqlal, Hadir. Kalisa, Hadir. Muhammad Nigras. Hadir. Tadi ada izin dari orang tuanya ya. Izin. Muhammad Nur Alif Ibrahim. Mana? Muhammad Ryan, Orlin, Kolbun Salim, Hadir. Raka Bumi, Hadir. Rifai, Sofia Adiba, Piko Bastian. Baik. Anak-anakku semuanya, ternyata teman kita ada di beberapa yang tidak hadir karena ada yang izin dan ada yang sakit. Kita doakan kepada teman kita yang sakit semoga cepat sembuh ya. Semoga dia sembuh dari penyakitnya. Dan bagi yang izin, kita doakan semoga urusannya di luar sana dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar matematika. Semua naikkan buku matematikanya semua. Ya. Jadi kita akan belajar terkait di bab 2 pecahan di pembelajaran. Oh iya, mohon maaf. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustadz ingin mengajak kalian bersemangat dulu. Ya. Semua berdiri dulu di tempatnya. Ayo berdiri, silakan berdiri. Ya, kita beriingnya tepuk kelas 4. Masih ingat tepuk kelas 4? Ya. Nadanya tepuk sakinah diganti dengan lirik tepuk kelas 4. Siap-siap ya, semua siap. Tepuk kelas 4. Kelas 4, kelas 4, kelas 4. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Saling sayang, saling jaga, saling hormat dan peduli. Kelas 4, anak hebat. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Ustaz berharap kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di pelajaran matematika ini. Kita akan belajar terkait matematika di bab 2 pecahan di pembelajaran kelima. Bagaimana kita menghubungkan pecahan desimal ke pecahan persen. Sebelum itu, Ustaz berharap di dalam pembelajaran ini juga nanti kalian bagaimana kalian nanti kreatif ya, kemudian kritis ya, dan sama-sama bergotong royong. Nah, ini kita akan menanamkan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Ustaz mau tanya dulu. Tadi yang sholat subuh di sini siapa? Yang sholat subuh? Ya, semua sholat subuh ya. Oke, tolong dijaga sholatnya ya, karena ini juga mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama terkait apa? Terkait bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke.
Oke, sebelum itu Ustaz mau tanya dulu kepada semuanya. Pernahkah kalian melihat siapa yang pernah di sini yang sering ke mall? Pernah ke mall atau ke supermarket? Ya. Di sana itu adakah yang pernah melihat tanda persen? Pernah. Ya. Seperti ini. Biasanya itu di supermarket ada diskon ya. Diskon 50%. Seperti ini. Nah, ya, biasanya siapa yang sering menggunakan aplikasi Shopee? Wah, pernah. Karena ada di Shopee. Ya, di Shopee juga itu terkadang ada persen ya, diskon berapa persen gitu ya. Kemudian ada juga persen itu biasanya ada di produk makanan. Ya, biasanya ada nilai gizi paling belakang seperti contoh ini. Minuman ini itu ada di belakangnya informasi nilai gizi. Ya. Ini di dalamnya itu ada persen-persennya. Ya, ada persen-persen. Dan nilai kandungan lemaknya 6%, lemak jenuh, karbohidrat semua di sini ada, ya, dan tertulis nilai persen. Pertanyaannya, apa yang kalian pahami dengan tulisan misalnya diskon, ya, diskon 50%, ya, apa yang kalian pahami? Ada yang bisa? Siapa di sini bisa? Ya, kita akan belajar, ya. Tujuan pembelajaran kita bagaimana kemudian kita menghubungkan pecahan desimal dengan persen, dan kita melihat bagaimana konsep ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mempelajari pecahan ini karena kita selalu berhadapan langsung di masyarakat, ya. Kalau kita berbelanja misalnya, mau kemudian ke bank juga ada persen-persen. Biasanya bunga itu ada persennya, ya. Kita ke pasar juga ada, kemudian ke mall dan lain-lain. Kita akan tidak bisa kita pungkiri, kita akan selalu berhadapan dengan angka ini yang persen ini, ya. Makanya Ustadz berharap kalian bersemangat mengikuti pelajaran, ya, mencari tahu bagaimana sih maksud dari 50% ini, ya. Paham semua? Oke. Nah, hubungan pecahan ada kaitannya pecahan desimal dengan persen, ya, ada kaitannya. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Pertama, pecahan persen. Kita jelaskan dulu pecahan persen. Pecahan persen adalah bentuk pecahan yang digunakan untuk menyatakan pecahan dengan penyebut 100 dengan simbol persen. Nah, jadi kalau 50% pecahannya apa? 50%. Ustadz ulang tadi penjelasannya. Bentuk pecahan yang digunakan untuk menyatakan pecahan dengan penyebut 100, penyebutnya 100 dengan simbol persen. Jadi kalau misalnya Ustadz bilang 50%, pecahannya kira-kira berapa? 50 per. Kita berikan aplaus dulu temannya. Kaget ya? Jadi semangat lagi. Jadi pecahannya itu 50
100. Ya. Penulisan pecahan, ini penulisan pecahan. A persen. A ini maksudnya angkanya atau nilainya. Bilangan cacat, ya. Misalnya 5. Berarti 5%. Atau pecahannya itu adalah 5/100. Contoh 7%. Sama ya 30%. 0,8%, 3,8%, 100%. Ini contohnya. Selanjutnya, mengenal konsep persen. Konsep persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya banyak kalian temukan saat berbelanja di sebuah swalayan. Ini tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi. Di sana kalian akan mendapatkan potongan harga atau diskon dalam bentuk persen. Dapatkah kalian mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen? Dapatkah kalian menentukan hubungan antara pecahan desimal dengan konsep persen? Nah, kita akan Ustaz akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengubah pecahan desimal menjadi per 100 atau menjadi persen. Kita harus tahu dulu ini, kita harus tahu dulu penjelasannya bahwa penyebut pecahan biasanya adalah 100 karena pecahan desimal memilih 2 angka di belakang koma. Bentar, Ustaz jelaskan dulu. Penyebut pecahan biasanya adalah 100. Jadi oleh karena itu pecahan desimal memiliki 2 angka di belakang koma. Perhatikan ini 0, berapa ini? 0,75. Katanya 2 angka di belakang koma. Perhatikan. Ini melangkah 1, 2. Ya. Berarti kalau dituliskan pecahan biasanya, maka angka ini 75 menjadi pembilangnya 75 terus per, karena dia 2 angka di belakang koma, maka dia penyebutnya adalah berapa? Ini tadinya penyebutnya adalah 100. Jadi 75 per 100. Contoh yang kedua, ini bilangan desimal. Kita mau jadikan pecahan biasa. Ya. Angka tanda koma ini melangkah 2 ke belakang. Kita pindahkan komanya 1, 2. Di sini komanya. Jadi semua angka ini ditulis kecuali 0 tadi. Kalau sudah 0 nggak usah ditulis. Jadi kita hanya tulis 75. Tetapi kalau bukan 0, ya sebab ini 1, maka kita tulis semua angkanya menjadi 9. 132 dibaca berapa? 132 per berapa? 100. Paham sampai di sini? Mudah kan caranya? Selanjutnya, bagaimana kalau pecahan biasa dijadikan desimal? Ini, Ustaz hapus dulu ya. Ini kan contohnya, ini kan bilangan apa ini? Bilangan apa ini anak-anak? Namanya bilangan apa? Bilangan desimal. Bilangan desimal namanya. Kalau persen
Tapi kalau ada komanya, itu bilangan apa? Desimal. Ya. Bilangan desimal ini kita mau ubah menjadi persen. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. 0,3 sama dengan tadi di awal katanya kalau itu per 100 itu dua angka di belakang koma ya. Karena di sini cuma satu angka di belakang koma, kita buat menjadi dua angka di belakang koma. Ya. Caranya seperti ini. Koma ini dipindahkan sebanyak berapa tadi? Berapa kali lompat tadi? Dua. Ini komanya pindah 1, 2. Komanya di sini. Yang kosong ini kita tulis 0, ya. 0. Tadi Ustaz bilang kalau 0-nya di belakang tidak usah ditulis. Jadi sisa 30. Jadi 30 per 100. Paham gak? Paham. Sekali lagi. Ustaz hapus ya ini. 1,5. Karena satu angka di belakang koma, kita cukupkan menjadi dua angka di belakang koma untuk menjadi persen. Ya, lompat komanya ke belakang dua angka. 1, 2. Komanya di sini. Yang di depan yang kosong kita isi angka 0. Isi angka 0, ya. Jangan 1, 0. Jadi semuanya menjadi berapa? 150. 150 per 100. 100. Nah, kalau yang ini 5,34 kira-kira berapa? Siapa yang bisa? Arkan? Adiba? Bapak nggak? Ini tinggal dua angka di belakang koma. Ini kan dua angka di belakang koma ini angkanya. Jadi sisa ditulis berapa? 534 per 100. Karena dua angka di belakang koma tinggal ditulis semua aja 534 per 100. Nah, kalau yang ini 12,4. Kita cukupkan dua angka di belakang koma. Caranya seperti apa? Kita melompat lagi dua angka di belakang, melompat dua langkah ke depan, ke belakang. Ya, ininya pindah 1, 2. Berarti di sini kosong. Berarti ditambahin 0. Kalau ditulis semua, angkanya menjadi berapa? 1240 per 100. Paham nggak? Oke. Untuk itu, Ustaz mau bagi kelompok. Kalian kerja kelompok dulu sebelum kalian kerja mandiri, ya. Ustaz akan kasih soal, setiap kelompok nanti mengerjakan, ya. Nanti Ustaz akan panggil siapa yang terpanggil nanti, ya. Ustaz kasih berapa menit? Kira-kira berapa menit? Maunya? Ustaz kasih kurang lebih 5 menit cukup. 8 menit. Cuma satu soal aja. Satu soal. 5 menit cukup? Oke. Ustaz ajak ya. Yang kalian kerjain nanti yang Ustaz lingkarin. Ya, Ustaz acak yang mana? Ini kelompok 1
2 dan kelompok 3. Oke? Ini kelompok Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan bekerja kelompok, silakan. Ayo silakan semua. Silakan. Dimakan yang wanginya ya. Ayo diskusi. Nama kelompoknya aja ditulis. Kelompok 3. Sudah langsung ayo kerjain. Langsung kerjain. Kalau nggak masih bingung bertanya ya. Jangan diam-diam. Ada masalah? Silakan. Sudah selesai? Oke, kita tunggu dulu ke kelompok yang lain. Sudah? Coba lihat. Gampang kan? Itu saja biar kamu tidak bingung. Siap, Supri. Sudah ya? Sudah selesai? Kenapa ada masalah? Nah, ini sudah Oke, sudah cukup ya. Buat panggil dengan duck rice.
Nah, nama ya. Ternyata hilang tadi. Ya, kita mulai ya. Siapa yang kelompok satu. Kelompok satu, kita berikan dulu aplaus kelompok satu. Oke, kelompok satu, mana kelompok satu? Presentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ayo, silakan. Berdiri. Jawab. Ya, sekarang dibaca. Apa soalnya? Yang disuruh ubah apa? Nol koma mengubah pecahan apa itu? Mengubah pecahan ke dalam. Oke, silakan. Dibaca. 0,5. 15/100 sama dengan 15 ya, sama dengan 5 berapa? 15% ya. Nah, 15/100 itu adalah 15%. Begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Betulkah sudah jawabannya? 0,15 sama dengan 15/100. Sudah betul nggak? Betul. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, kelompok selanjutnya. Siapa kayaknya? Masa kelompok 1 lagi? Ya, tinggal 2 dan 3 ya. Kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Soalnya apa ini? 1,38 sama dengan per 100 sama dengan menjadi persennya berarti menjadi persennya atau ada yang bisa menjawab 138 per nah, itu 138 per 100 itu pecahan biasanya. Kalau dijadikan persen menjadi 100 per persen. Tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Jawabannya sudah benar. 1,38. Jawabannya kelompok 3 tadi 138 per 100 atau dibaca 138%. Sudah betul nggak? Oke, betul. Tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 3. Selanjutnya terakhir, karena tidak ada lagi lawannya, langsung aja. Kelompok 3. Kelompok 2. Oke, dengarkan. Dibaca dulu ini. Mengubah. Ya, soalnya apa? 35 per 100. Betul nggak jawabannya? Betul nggak? Kamu nggak meyakinkan ini? Betul nggak jawabannya? Ya, jadi 35% itu jawabannya adalah 35 per 100. Itu pecahan biasanya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, baik. Karena sudah paham kan sampai di sini penjelasannya? Ya, oke, baik. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi masih ada yang bingung-bingung tadi ditanya. Tadi Ustaz nanya, ada yang masih bingung-bingung. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, kalau pecahan desimal dijadikan per 100, itu komanya itu mundurkan 2 langkah, ya. Nah, kalau misalnya bagiannya itu kosong, maka ditambahin angka 0. Tetapi kalau angkanya sudah ada, nggak usah lagi ditambahkan. Gitu ya? Paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya dulu? Yakin nggak sudah paham? Kalau bilangan desimal diubah menjadi bentuk persen, paham nggak? Caranya seperti apa? Angka desimal yang ada komanya, caranya diapakan tadi? Diberi berapa langkah? Langkah. Kalau misalnya angkanya di situ kosong, apa yang ditambahkan? Angka 0. Tapi kalau misalnya bacaannya itu 0, apakah 0-nya juga tetap ditulis nanti? Tidak, ya. Tidak usah ditulis. Nah, kalau misalnya angka bentuk persen menjadi bentuk pecahan desimal per 100, caranya seperti apa? Sudah tahu nggak? Sudah paham nggak? Oke, kalau begitu Ustaz kasih LKPD, ya. Kalian kerjain nomor 1 A, B, C, dan D, ya. Silakan dikerjakan. Nomor 1 aja, ya. A, B, C, dan D.
Nomor satu ada A, B, C, D. Simpan aja dulu. Ya, ini kerjain. Tulis namanya, nama, kelas, tanggal. Tanggal sudah ada di atas itu. Ayo dikerja. Ustaz kasih waktu berapa menit ini? 15 menit. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya ya. Kalau begini, karena bukan mau dibuat.
Ya, ini baca berapa? Ini berapa ini? 1055